Tiba-tiba turun hujan deras bro, sama kabut tebel. Wah kalian bisa bayangin lah, sendirian tuh kan. Dia nengok ke belakangan, pengen ngecek itu bocah-bocah pada jalan lagi apa enggak. Nengok. Kalian tidak akan bisa usir saya. Dia sudah jadi milik kami. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to pendakian horormu. Yes, sudah lama banget kita nggak bahas segmen ini. Pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja nih bikin gue pensiun naik gunung, walaupun gue udah berbulan-bulan dengan naik gunung. Jadi ada sebuah cerita bro, yang namanya Abdul. Jadi Abdul ini sewaktu-waktu dia pergi nih bro ke satu daerah di kaki Gunung Salak. Niatnya sih pengen naik doang nih ke Kawah Ratu gitu ya. Nah tapi sebelum naik ke Kawah Ratu itu, di warung gitu ya, lagi nongkrong dia ketemu nih sama orang rombongan yang mau naik ke Gunung Salak itu sampai ke puncak. Nah mereka sempat naik bareng tuh bro, ya kan? Si Abdul sama rombongan pendaki ini. Si Abdul tetap sama rencana dia tadi tuh, cuma sampai Kawah Ratu doang. Singkat cerita, selesai urusan dari Kawah Ratu, turunlah dia nih kan, sendirian. Nah ketika turun ini, disinilah bro, kejadian yang gak masuk akal. Dia ketemu sama rombongan anak kecil. Dan rombongan anak kecil ini nganter dia turun. Tapi ada yang aneh sama anak kecil ini dan si Abdul. Ketika sampai rumah dia mendapatkan sesuatu yang gak terduga. Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Wes, ra usah lomo-lomo lagi, wes siap mode horor aktif. Oke, jadi gini, sekitar beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah itu di akhir bulan Desember, Abdul nih ya, lagi gabut gitu, dia nggak punya niatan apa-apa, dia mau nyantai doang nih. Dia berangkat lah tuh dari rumah buat ngopi-ngopi, rencananya pengen ngopi sama foto-foto doang tuh di sekitaran Javana Spa. Ya, Javana Spa ini terkenal sebagai apa ya, tempat buat nyantai lah di kaki Gunung Salak. Berangkatlah nih Abdul kan sendirian pakai motor. Santai aja tuh, cuma pakai kemeja hitam sama celana bahan warna hitam. Ya bukan setelan orang mau naik gunung lah. Toh dia emang tuh cuma pengen nongkrong aja. Singkat cerita, nyampe di Javana Spa. Dia langsung pergi nih ke warung langganan dia, yang kebetulan banget deket nih di pintu pendakian Gunung Salak. Udah jadi kebiasaannya tiap kali dia di sana, dia pasti selalu mampir dulu. Ya buat sekedar minum wedang jahe sama makan roti bakar nih bro. Enak kan tuh minum wedang, makan roti bakar sambil menikmati pemandangan. Nah singkat cerita, ketika si Abdul ini lagi asik-asik punya roti gitu ya, tiba-tiba ada rombongan pemuda-pemudi nih bro. Kelihatan dari setelannya tuh kayak pendaki lah. Dia ngedeket nih ke warung. Udah kelihatan banget nih, mereka-mereka ini mau naik ke Gunung Salak sampai atas. Soalnya perlengkapannya tuh proper banget. Sepatu gunung, carrier gede-gede, dan alat-alat lainnya. Terus jumlah mereka itu kurang lebih sekitar 11 orang. Nah ketika sampai di warung nih kan para pendaki ini, Abdul sempet nguping nih mereka ngobrol. Nah ternyata bener, rombongan itu emang mau naik Gunung Salak sampai puncak. Tapi sebelumnya mereka mau mampir dulu nih di Kawah Ratu. Pokoknya Abdul ngedenger mereka itu kayak semangat gitu lah, excited banget buat naik ke Gunung Salak itu. Nah yang dari awal si Abdul ini gak ada niatan buat naik gunung. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa ada niat dalam hati dia nih. Gimana kalau bareng sama rombongan itu ya? Kan lumayan tuh ada barengan sampai Kawah Ratu. Ya udah, dengan modal rasa iseng gitu dan semangat yang tahu-tahu datang, dia pun nyeletuk nih ke salah satu orang yang ada di rombongan pendaki itu. Dia bilang kayak gini. Mau muncak ya mas? Oh iya mas, kita mau ke Kawah Ratu dulu, baru nanti lanjut ke puncak. Singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol tuh. Nah Abdul baru tahu kalau mereka-mereka ini adalah rombongan pendaki dari salah satu universitas yang ada di Depok. Dan mereka pun gak keberatan nih kalau Abdul mau bareng. Malah ya mereka seneng-seneng aja gitu, makin rame pendakian. Abdul bilang kalau dia tuh cuma pengen sampai Kawah Ratu doang, pengen nyobain mandi belerang gitu lah. Gak ada niatan buat sampai ke puncak. Ya udah akhirnya tanpa persiapan khusus, Abdul cuma nitipin helm sama barang-barangnya tuh ke si bibi warung langganan dia ini. Sambil motornya tuh diparkir di depan warung. Dan dia pun ikutlah tuh sama rombongan pendaki itu menuju ke jalur pendakian Kawah Ratu. Selama perjalanan menuju Kawah Ratu itu bisa dibilang semuanya aman-aman aja.
Jalur yang mereka lewatin itu bisa dibilang lumayan licin. Karena hujan itu sehari sebelumnya itu turun deras banget. Tapi pendakian itu nggak ada masalah apapun. Bahkan rombongan itu cuma berhenti sekali buat istirahat. Nah, sambil jalan mendaki itu, mereka tuh pada ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Sementara Abdul yang notabene orang baru di situ ya, dia cuma diam aja sambil fokus sama jalan. Tapi ya tetap suasananya tuh santai asik buat dia. Nah, perjalanan menuju ke Kawah Ratu itu makan waktu kurang lebih 3-4 jam. Mereka start itu jam 9 pagi tadi tuh. Dan baru sampai di Kawah Ratu itu kalau nggak salah jam 12 siang. Begitu nyampe, rombongan itu langsung sibuk sendiri. Ada yang makan siang, ada yang foto-foto, ada yang ngobrol-ngobrol. Tapi si Abdul, karena dia niat awalnya pengen tadi kan nyicipin air belerang gitu kan, dia langsung misah nih sama rombongan pendaki ini. Di situ dia mutusin bro, buat nyari sumber belerang, pengen dia bawa pulang nih dikit. Cuma sayangnya karena dia naik gunung dadakan ke Kawah Ratu gitu ya, dia nggak bawa baju ganti. Jadi niat awalnya dia buat mandi belerang itu ya nggak jadi gitu loh kan, daripada kuyup. Singkat cerita, sekarang waktu udah nunjukin jam 2:30 sore. Dan Abdul pun mutusin buat balik. Tapi yang bikin kaget ketika dia lihat ke sekeliling, rombongan pendaki tadi udah nggak ada. Ya positive thinking dong ya kan. Toh awalnya pendaki-pendaki ini tuh niatnya pengen naik gunung sampai puncak kan. Ya mungkin mereka udah duluan tuh. Ngapain juga nungguin si Abdul gitu kan. Dari sini ya udah si Abdul mulai tuh turun sendirian. Masih santai tuh bro, belum ada firasat apa-apa, belum ada yang aneh-aneh. Sekitar jam 3 lewat sedikit atau berapa gitu ya. Cuaca udah mulai agak nggak bersahabat nih. Tiba-tiba turun hujan deras bro, sama kabut tebel. Wah kalian bisa bayangin lah, sendirian tuh kan. Walaupun cuma ke Kawah Ratu tetap aja kalau turun sendirian dengan cuaca kayak gitu agak ngeri juga. Nah, lagi di tengah-tengah perjalanan sambil hujan-hujanan itu, dia nemuin semacam kayak saung tua bro di pinggir jalur. Bisa dibilang nih, ya saung kan biasanya buat tempat neduh gitu kayak shelter gitu lah ya. Cuma saung tua ini bisa dibilang udah agak hancur lah. Atapnya sih masih ada yang utuh lah bisa buat neduh, cuma yang lainnya tuh udah hancur. Tapi karena nggak ada pilihan lain, akhirnya dia mutusin buat neduh di situ. Sekalian nungguin hujannya reda. Nah lagi asik neduh tuh sambil nunggu kabutnya hilang. Tiba-tiba dia ngedengar suara aneh nih bro. Dari jalur pendakian. Kayak suara langkah kaki cuma ringan. Kayak langkah kaki bocah. Awalnya dia mikir nih mungkin ada pendaki lain juga nih yang mau turun. Tapi yang bikin aneh kok langkah-langkah itu kedengeran dari berbagai arah. Bukan cuma dari satu titik doang. Mulai muncul nih perasaan gak enak. Tapi Abdul coba biarin dulu. Gak lama bener aja. Ketika dia ngintip sedikit tuh keluar dari saung, muncul bro beberapa anak kecil dari pinggir jalur. Hujan yang tadinya agak deres, sekarang udah mulai agak redaan tuh. Cuma tetap kabutnya tuh tebel. Mana udah mulai sore juga, keadaan sekitar nggak bisa kelihatan bro, gara-gara kabut itu. Anak-anak kecil itu sekarang mulai ngedeketin si Abdul nih di saung. Di situ Abdul agak kaget karena ini anak-anak kecil itu sekitar 7 orang dan seumuran mungkin anak SD kelas 3 lah. Penampilan mereka tuh rapi banget kayak abis lebaran bro bisa dibilang ya. Bajunya nggak bersih, nggak ada noda, pakai celana selutut sama sepatu bersih. Kayak aneh aja bro. Kayak mereka ini nggak kena hujan sama sekali, nggak kena lumpur atau apalah. Tapi di sisi lain Abdul mikir dia senang juga nih. Oh akhirnya ada yang nemenin juga nih walaupun ya 7 anak kecil tapi ya ada yang nemenin lah. Abdul nggak ambil pusing soal keanehan-keanehan tadi. Sampai tiba-tiba salah satu dari anak kecil itu yang paling depan nyamperin si Abdul. Terus ngajakin dia ngobrol. Mau kemana, Aa? Balik, Dek. Kamu juga mau balik kan? Iya, Aa. Kami mau balik. Ibu bapak di belakang. Sebenarnya dalam hati heran banget, bro. Kok bisa anak kecil 7 orang ada di tengah-tengah gunung gini, sementara orang tuanya jauh di belakang. Ditambah di situasi kabut tebel lagi sama hujan. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar sama bocah-bocah itu, Abdul mulailah nih jalan lagi. Bareng sama anak kecil rombongan itu. Posisinya si Abdul sekarang itu ada persis di tengah-tengah dari rombongan anak-anak itu. 3 anak di depan, Abdul, terus 4 lain di belakang tuh. Nah gak tahu kenapa ketika mereka jalan, kabut itu kayak kebuka bro. Kayak ngasih jalan setapak yang tadinya nggak kelihatan. Sekarang jadi jelas banget tuh di depan matanya si Abdul. Rasanya kayak anak-anak kecil itu nunjukin jalan buat si Abdul. Tapi
Semakin Abdul jalan sama anak-anak ini, kok perasaan semakin aneh. Anak-anak ini tuh kayak dingin gitu bro. Gak ada dari mereka tuh yang ngobrol satu sama lain ataupun bercanda atau apalah. Sepi banget. Padahal mah kalau bocah-bocah itu kan biasanya ada yang nyeletuk lah satu atau dua. Ini enggak bro, semuanya diem. Dan yang aneh, saking sunyinya, Abdul itu nggak ngedengar suara langkah kaki mereka bro. Tapi Abdul lihat mereka jalan, mereka napak kok. Di situ udah mulai merinding kan bro. Tapi Abdul masih berusaha buat positive thinking di situ. Positive thinkingnya nggak lama karena tiba-tiba salah satu anak di depannya si Abdul ini berhenti. Terus dia ngeliat begini ke arah si Abdul. Anak ini nggak bilang apa-apa, cuma nggak tahu kenapa kok ngeliatinnya tuh kayak yang tajem banget. Di sini Abdul mulai ngerasa nggak nyaman kan, ngerasa aneh, tapi dia tetap jalan lah. Jalan. Des, barulah dia sadar nih. Dia baru ngeh kalau kok ini kayak keluar dari di jalur utama pendakian. Jalan kemana nih? Abdul ngerasa kalau jalan itu nggak familiar. Padahal dia ini udah sering bro naik ke Gunung Salak. Sementara anak-anak itu masih terus jalan dengan pasti gitu, nggak ada ragu sedikit pun. Cuma di sini muncul lagi kecurigaan Abdul adalah apa jangan-jangan anak-anak kecil ini sebenarnya bukan nunjukin jalan keluar, ya kan? Atau justru mereka ini malah ngajak Abdul buat ke tempat entahlah kemana. Waktu lagi mikirin keanehan-keanehan itu, tiba-tiba bocah yang di belakang si Abdul ini bikin kaget bro. Dia teriak, cepetan nanti keburu maghrib. Ya Abdul refleks bilang, iya. Lanjut jalan tuh. Tapi dalam hati makin banyak tanda tanya yang muncul di kepalanya Abdul nih. Kok bisa bocah-bocah ini bajunya semua kering? Kering itu baju. Padahal dari tadi kan hujan, terus sekarang gerimis. Dan sepatu mereka ini juga bersih. Padahal itu jalur pendakian, namanya kena air hujan ya minimal ada lumpur lah. Dan yang gak habis pikir, ini gua lewat mana? Ini jalur apaan? Gua gak pernah lihat. Jalan yang biasanya tuh naik turun ya kan agak bikin ngos-ngosan lah. Kok ini jalannya lempeng banget, datar banget, kayak bukan di gunung. Rasanya nggak masuk akal gitu loh. Tapi lagi-lagi ini anak-anak kayak yakin banget sama jalannya. Nggak ada keluhan dari mereka sedikit pun. Sementara si Abdul udah mulai kedinginan nih. Karena dari tadi bajunya udah basah tuh, kena air hujan. Di tengah perjalanan itu, Abdul sempat merhatiin lebih jelas tuh wajah mereka. Awalnya muka mereka ini kayak biasa aja, tapi kok makin lama itu makin pucat. Abdul berusaha buat mikir positif. Ya mungkin karena cuaca dingin, makanya bikin muka anak-anak ini jadi pucat. Sampai tiba-tiba Abdul dari jauh ngedengar samar-samar suara azan. Azan maghrib. Suaranya pelan, tapi Abdul tahu kalau itu azan. Dan yang ajibnya nih bro, ketika suara azan itu kedengeran kan, des, Allahu Akbar gitu kan. Anak-anak itu yang bertujuh berhenti semua. Semuanya langsung dek. Kayak gimana ya? Kayak otomatis aja gitu. Dengar azan langsung dek berhenti. Ada yang jongkok, ada yang ruku, ada yang duduk sambil nunduk. Tapi yang bikin merinding adalah mereka kan jalur turun bro. Ketika azan bunyi mereka tiba-tiba berhenti. Mereka ini semuanya kompak ngarah ke puncak Gunung Salak. Tujuh-tujuhnya ngarah ke puncak Gunung Salak. Logikanya kalau orang berhenti gitu kan ya bodo amat lah mau ngarah kemana kan. Lah ini tuh kayak direncanakan gitu loh. Kalau azan kita berhenti terus ngadep Gunung Salak. Tapi ini kan bocah bro. Buat apa mereka kayak gitu? Abdul di situ mulai agak gak nyaman. Dia coba lewatin mereka sambil mikir nih. Mungkin mereka ini lagi nungguin orang tuanya kali di belakang. Pokoknya Abdul ini coba buat mikir rasional lah. Dia nggak mau nih ada mistis-mistis. Akhirnya si Abdul salib bocah-bocah itu. Dia jalan turun terus. Sampai akhirnya Abdul udah ngeliat tuh pintu gerbang pendakian dari jauh. Di situ Abdul agak lega lah. Karena dia berhasil turun sebelum terlalu gelap. Nah semakin mendekati gerbang, si Abdul iseng nih. Dia nengok ke belakangan pengen ngecek itu bocah-bocah pada jalan lagi apa enggak. Nengok. Wah, bocah-bocah itu masih di posisi mereka. Sampai beberapa detik diliatin sama Abdul ini mulai jalan lagi mereka. Tapi yang aneh bukan turun, tapi balik lagi ke arah Gunung Salak lewat jalur yang barusan aja mereka lewatin. Di sini Abdul tahu kalau ini udah di luar nalar, tapi dia coba mikir yang bener lah gitu lah bro. Dia mikir, alah mungkin mereka mau nyari orang tuanya kali atau apalah. Singkat cerita, Abdul sampai lagi nih di warung tempat dia nitip helm sama barang-barang dia. Dia lega tuh, motornya masih ada. Abdul duduk sebentar di warung itu kan istirahat. Dia mesen wedang jahe lagi nih. Sambil minum wedang itu ya kan, dia masih perhatiin aja tuh kan jalur.
kok bocah-bocah itu lama banget. Udah hampir setengah jam Abdul duduk di warung itu, tapi kok nggak ada tanda-tanda bocah itu bakal turun bro. Padahal nggak jauh dari pintu pendakian itu sampai ke warung. Harusnya kalau bocah-bocah itu turun lagi, mereka udah kelihatan dan udah sampai ke warung itu. Nah karena penasaran, si Abdul tanya lah nih, ya kan, ke si punya warung. Bi, tadi ada rombongan anak kecil nggak lewat sini? Anak kecil? Dari tadi nggak ada siapa-siapa yang turun mas. Warung sepi-sepi aja. Kestun bro ini jantung. Dia mikir lah itu siapa? Anak-anak yang tadi bareng. Ya udahlah, karena waktu udah mulai gelap dan nggak mau kemalaman di jalan. Akhirnya dia putusin nih buat langsung pulang. Biarinlah mungkin bocah-bocah itu lagi nungguin orang tuanya, lagi jemput orang tuanya atau gimana. Abdul udah gak mau mikirin. Singkat cerita, sampai di rumah, wah Abdul badannya pegel banget, capek banget. Di situ Abdul langsung lepas baju, lepas celana yang udah basah kuyup. Terus dia taruhlah di ember kamar mandi kan buat nanti dicuci. Karena mata udah sepet banget, gak pakai pikir panjang, dia langsung rebahan tuh di atas kasur. Malam itu bisa dibilang tidurnya agak nyenyak lah, gak ada yang aneh-aneh. Besok paginya, ketika si Abdul ini mau cuci muka ya di kamar mandi, matanya dia nggak sengaja ngeliat nih bro, ke ember tempat dia naruh baju kotor itu semalam. Ada yang aneh, baju sama celana yang dia taruh di ember itu kok tiba-tiba dipenuhin sama jaring laba-laba. Itu nggak sedikit tapi banyak banget jaringnya. Ini sampai gini-gini bro, itu bener nggak gue lihat? Tapi bener itu jaringnya masih ada. Kayak kemarin tuh dia habis nerobos hutan yang penuh sama jaring laba-laba. Padahal dia inget banget kok pas jalan turun kemarin itu dia nggak ada nabrak jaring laba-laba atau apa. Perasaan dia mulai nggak enak tuh. Karena jaring laba-laba ini nggak mungkin muncul gitu aja. Abdul berusaha buat tenang, dia langsung angkat baju sama celana itu. Terus dia bersihin lah jaring laba-laba yang pada nempel. Habis itu, Abdul lanjutin aktivitas dia kayak biasa. Beberapa hari setelah dari pendakian ke Kawah Ratu itu yang di Gunung Salak, nggak tahu kenapa, Abdul ini sakit. Badannya panas banget, demam tinggi. Orang tuanya mulai khawatir karena Abdul ini biasanya jarang sakit. Apalagi sampai demam tinggi begitu. Awalnya orang tuanya cuma mikir nih, mungkin karena kecapean nih abis turun gunung, kehujanan gitu kan. Tapi ternyata hari demi hari kondisinya malah makin parah. Hari pertama Abdul cuma rebahan tuh. Badannya panas banget sampai ibunya, Bu Ani, itu mesti ngekompres jidatnya si Abdul ini pakai handuk dingin karena saking nggak mau turunnya nih panas. Di situ akhirnya bapaknya si Abdul ini namanya Pak Haris ngusulin gimana kalau besok kita bawalah ke puskesmas, kita mesti cek nih anak. Bener aja besok harinya masih sama kondisinya, masih demam tinggi. Abdul jadi nggak bisa bangun tuh bro karena saking panas badannya. Temen-temennya Dodi sama Sinta, mereka berdua ini temen nongkrongnya si Abdul gitu ya, mulai curiga nih karena penyakitnya si Abdul nggak wajar. Mereka sempat ngejenguk si Abdul nih ya kan ke rumahnya buat ngecek. Sin, ini seriusan gak turun-turun demamnya? Kayaknya udah gak wajar deh. Iya nih, gue juga khawatir banget. Jangan-jangan si Abdul. Di hari ketiga, situasi makin aneh. Subuh-subuh ya bro, Bu Ani ini lagi nyiapin bubur buat Abdul di dapur. Nah tiba-tiba dia ini ngedengar suara dari kamar Abdul. Suara kayak ada yang ngomong, tapi bukan si Abdul. Ini suara itu kayak lebih berat, lebih kasar, dan lebih dalam. Nggak denger itu Bu Ani langsung lari lah ke kamar Abdul kan takutnya ini ada yang masuk tanpa izin. Ketika ibunya ini buka pintu, das! Wah dia kaget setengah mati. Abdul itu udah duduk di atas kasur. Tapi kok ini Abdul kayak bukan Abdul gitu loh. Matanya merah, tatapannya kosong, dan badannya tuh kayak kaku kayak patung. Terus mulutnya si Abdul ini komat kamit dan keluar kata-kata aneh yang gak pernah Bu Ani dengar sebelumnya. Kayak ditanyalah sama ibunya kan, Abdul kamu kenapa nak? Si Abdul gak jawab. Dia masih aja tuh kan. Komat kamit sambil ketawa-ketawa. Pak Haris yang baru bangun dan ngedenger keanehan itu, masuklah ke kamar si Abdul. Bu, ini anak kenapa? Ibu juga nggak tahu mas. Dia tiba-tiba kayak gini. Di sini Abdul ngomong, tapi suaranya itu bukan suara dia. Suaranya itu berat, dalam, parau, bukan kayak manusia. Kalian tak seharusnya di sini. Wah, langsung pucat itu Pak Haris sama Bu Ani. Mereka saling lihat-lihatan tuh kan. Ini anak kita kenapa mas? Gak lama, Abdul turun dari kasur. Cuma gerakan itu kayak gerakan robot. Kayak
kaku gitu. Dia ngeliatin orang tuanya tuh kan sambil senyum gini. Barulah dia ngomong. Mereka sudah ambil apa yang mereka mau. Pak Haris yang udah gak tahan lagi langsung manggil Ustadz Denny. Jadi ada Ustadz bro di sebelah rumahnya si Abdul ini yang terkenal biasa ngobatin orang-orang yang kesurupan. Gak lama kemudian dipanggil si Ustadz Denny, datanglah nih si Ustadz Denny sambil bawa Al-Quran sama air yang udah didoain. Nah waktu masuk ke kamar si Ustadz ini, si Abdul itu langsung bereaksi. Mulai teriak-teriak, jelas sambil nendang-nendang kasur. Pergi kalian gak berhak. Teriak-teriak dia kayak gitu. Ustadz Denny langsung mulai lah nih kan dia baca-baca doa, dia baca Quran. Sambil nyipratin air yang didoain itu ke arah Abdul. Tas. Abdul makin brutal. Dia geliat-geliat di kasur melotot begini. Badannya gemeteran. Tapi Ustadz Denny gak peduli. Dia terus tuh, keluar kamu, pergi dari tubuh anak ini. Suara Abdul berubah lagi di sini. Kali ini lebih serem lagi. Lebih kayak kalau tadi tuh yang masuk krocok. Nah ini yang masuk itu jenderalnya. Kalian tidak akan bisa usir saya. Dia sudah jadi milik kami. Ustadz ini gak mau nyerah, dia terus berdoa. Makin kenceng tuh sementara si Abdul makin ganas. Badannya kejang-kejang, matanya muter-muter tuh kayak mau copot tuh mata. Dan mulutnya terus komat kamit pakai bahasa yang aneh. Akhirnya setelah beberapa menit yang berasa lama banget, Abdul mendadak diem tuh dia. Badannya langsung jatuh lemes di kasur. Napasnya ngos-ngosan dan matanya pelan-pelan merem. Ustadz Denny langsung narik nafas lega. Karena kayaknya keadaan sudah tenang nih. Setannya udah keluar. Pak Haris sama Bu Ani langsung duduk di sampingnya Abdul. Ngeliatin anak mereka yang entahlah udah tidur atau apa. Pokoknya merem aja tuh. Pak Haris gak lupa bilang terima kasih. Tapi Ustadz Denny ngomong kayak begini. Ini belum selesai, Pak. Saya rasa ada sesuatu yang masih menempel di anak ini. Sebaiknya terus didoakan. Dan jangan lupa jaga sholat dan zikirnya. Mungkin ada sesuatu yang dia bawa dari gunung itu. Ngedenger itu, ya elah bro, Pak Haris sama Bu Ani puyeng. Maksudnya apa begitu? Besok harinya, si Abdul bangun tuh kayak biasa. Dan dia langsung diceritain tuh sama bapak ibunya kan soal apa yang udah terjadi. Dan di situ ngedenger cerita bapak ibunya, Abdul jadi sadar kenapa kok dia bangun-bangun ini badannya capek banget. Pikiran dia langsung keinget lagi tuh ke gunung. Yang dimana dia ketemu sama rombongan bocah-bocah itu. Dia coba inget-inget lagi tuh semuanya kan. Apa yang udah terjadi di gunung itu. Dan satu hal yang tiba-tiba bikin Abdul gak tenang. Kok perjalanan pulang kemarin cepet banget ya? Dipikir-pikir. Biasanya kalau dari Kawaratu ke pos pendakian awal itu makan waktu 3-4 jam. Nah kemarin itu cuma makan waktu 2 jam. Mereka jalan jam 4 sore sampai pintu pendakian itu sekitar maghrib. Berarti kan hampir-hampir jam 6 gitu ya. Dan jalur yang dilewatin juga aneh. Gak biasanya, datar terus tuh jalur. Abdul mikir, apa jangan-jangan bocah-bocah itu adalah para penunggu dari gunung itu yang emang tugas mereka nganterin pendaki turun. Tapi kadang mungkin bocah-bocah itu justru malah nyesatin orang. Terus siapa yang semalam itu udah merasuki badannya si Abdul? Ada satu sosok yang kayaknya itu krocok dan ada satu lagi sosok yang kayaknya ini jenderal. Terus apa maksudnya dengan aku sudah ambil apa yang mereka mau? Dan pertanyaan terakhir yang lebih penting adalah ini semua tuh udah selesai atau justru malah ada kejadian lain lagi yang bakal terjadi di masa depan ke Abdul? Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya dari teman kita Abdul. Sebenarnya apa sih yang dilakukan sama si Abdul di atas gunung itu? Cuma dia yang tahu kenapa kok dia sampai dirasuki sama sosok-sosok itu. Dan sampai gue nangkapnya sih kayak diambil jiwanya gitu ya. Mau diambil jiwanya. Terus apa hubungannya sama anak-anak kecil itu? I don't know man. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Psh.